Welcome back everybody. Today with an update on Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kami memiliki pembaruan tentang apa yang terjadi di Swedia, negara Nordik yang dulunya netral dan menjadi anggota NATO pada tahun 2024, serta menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan AS yang kini memungkinkan kekuatan hegemon tersebut mendirikan 17 pangkalan militer di negara itu. Jadi, apakah orang Swedia benar-benar merasa lebih aman sekarang? Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, bersama kita ada Thorbjörn Sassersson, seorang jurnalis Swedia, pemenang penghargaan. Thorbjörn, selamat datang. Terima kasih banyak, Pascal. Terima kasih juga sudah bergabung secara daring. Saya benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi di Swedia saat ini. Jadi mungkin pertanyaan awal saya, apakah masyarakat Swedia sekarang di tahun 2026 merasa lebih aman dibandingkan tahun 2024 sebelum menjadi anggota NATO? In 2024 before becoming a NATO member. Yeah, in order to answer that questions, we need to go back. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu kembali beberapa tahun ke belakang. Karena Swedia dulunya adalah negara yang sama sekali tidak ingin bergabung dengan NATO. Namun, sejak 2014 dan seterusnya, ada banyak propaganda menakut-nakuti. Mereka ingin membuat orang merasa takut terhadap Rusia. Sekitar tahun 2022, mereka berhasil mengubah sentimen dari rasa aman menjadi rasa takut. Jadi saat itulah keputusan untuk bergabung dengan NATO dibuat. Tapi, Evsdorm meminta Ranid. Mereka tidak bertanya kepada kami. Kami tidak mendapat kesempatan untuk bersetuju semula tentang Foisil. Albin sank retented, and nothing of this. Apano hade menembreach nethright strength ma. Fai, it's waan. Muga mo berasa with sekarang, mereka takut. Jadi ya begitulah. Dan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat ini, kita berada di posisi mana sekarang? Informasi terbaru yang saya miliki sekitar setengah tahun yang lalu adalah AS, meskipun memiliki hak untuk mendirikan pangkalan-pangkalan tersebut, sebenarnya belum melaksanakannya. Kita ada di tahap mana sekarang? Where are we? Saya rasa itu benar. Kita tidak banyak mendengar kabar. Di sisi lain, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah mereka sedang mempersiapkan sesuatu? Apakah mereka memindahkan material ke pangkalan-pangkalan itu atau tidak? Tapi sejauh yang saya tahu, tidak banyak yang terjadi. Tidak. Zie bamen to members members plate succeed second NATO dan mepiti swage way dia terhadap Rusia. Ya, penyebaran ketakutan itu masih berlangsung. Orang yang umumnya takut terhadap Rusia. Bisakah saya mengisi tanyaan ini? Can you ask that question again? Maaf, sebenarnya perkembangan apa yang sedang terjadi terkait Swedia dan NATO, serta Swedia dan Rusia? Karena kita sebenarnya cukup sering mendengar tentang Finlandia. Anda tahu, Tuan Step cukup populer di kancah internasional dan sering terlibat dalam diskusi dengan Amerika Serikat. Tapi Swedia sebenarnya cukup tenang. You mean international or Ya, maksudmu secara internasional atau secara internasional ya? Ya, kurasa begitu. Kami punya Menteri Pertahanan yang bolak-balik ke Pentagon dan Brussels dan sebagainya, dan dia yang bertanggung jawab atas hal itu. Orang-orang biasanya hanya membaca berita, melihat apa yang terjadi, dan kemudian tidak banyak perdebatan. Tapi juga media yang kami miliki, media arus utama, mereka sebenarnya tidak ingin ada perdebatan tentang hal itu. Mereka memberitahu kami apa yang terjadi, dan kami suaranya mendengar. Tell us what is going on and we should just listen, I think. Where does this leave you as a journalist? Lalu, di mana posisi Anda sebagai jurnalis? Maksud saya, apa yang sedang Anda kerjakan? Isu-isu apa yang menurut Anda tidak dibahas oleh media arus utama di Swedia? Mainstream media in Sweden doesn't cover. Sebagai jurnalis independen, saya berusaha menunjukkan apa yang dipikirkan negara lain tentang apa yang sedang terjadi. Misalnya, kami mempublikasikan apa yang dikatakan oleh pihak Rusia tentang hal itu, apa yang dikatakan oleh Orban tentang hal itu.
Kami melakukan apa yang menurut kami seharusnya dilakukan oleh media besar. Kami punya pembaca, tidak banyak mungkin, karena kebanyakan orang pergi ke saluran yang lebih besar. Tetapi setidaknya kami menjangkau sebagian orang. Dan kami menjangkau orang-orang di dalam pemerintahan. Meskipun mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka membaca berita kami. Jadi jika mereka menginginkan gambaran yang lebih bernuansa atau beragam, para politisi dan pengambil keputusan akan beralih hingga agresif atau medef Altaru. Apakah pandangan Anda tentang seluruh isu NATO telah berubah? Anda tahu, tidak mudah bagi Swedia untuk bergabung dengan NATO, bukan karena Brussel, tetapi karena Ankara. Turki memblokir keanggotaan Swedia selama lebih dari setahun. Apakah ada kemajuan dalam hubungan antara Swedia dan Turki? Maksudmu sejak kita bergabung dengan NATO? Aku tidak terlalu yakin. Alasan Turki ingin memblokirnya adalah karena mereka ingin membuat kesepakatan dengan kita, dan itu berkaitan dengan orang-orang yang ingin mereka tangkap di Swedia, menurut kami. MAIs always the Rusia, bukan? Enam unsur pada dasarnya mendukung pihak oposisi di Turki, oposisi terhadap Erdogan. Yeah, that's right. And also there was one Ya benar. Dan juga ada insiden pembakaran Al-Quran itu. Apa namanya? Pembakaran Al-Quran. Dialah yang membakarnya, dan mungkin dia menjadi sasaran. Aku tidak tahu, tapi dia dibunuh. Jadi, dia membakar beberapa Al-Quran di Swedia, berpindah-pindah, mendapat ancaman, dan akhirnya dibunuh. Tapi hubungannya dengan urusan NATO, aku tidak tahu, tapi mungkin saja. Oke, jadi secara keseluruhan, bagaimana situasi keamanan Swedia dan bagaimana integrasinya dengan NATO? Apakah tetap sama seperti sebelumnya atau justru menjadi lebih, maksud saya, apakah mereka berupaya lebih keras dalam hal itu? Apakah kamu sering melihat berita tentang Swedia di NATO? Sure. They do. Tentu, orang Swedia sedang menyesuaikan diri dengan tuntutan NATO. Yang mereka inginkan adalah infrastruktur yang lebih baik. Dan mereka membicarakan penggunaan Swedia sebagai area penempatan pasukan untuk perang melawan Rusia melalui Finlandia. Jadi, mereka sedang membangun infrastruktur, dan industri pertahanan memiliki banyak pekerjaan. Mereka sedang menghasilkan banyak uang sekarang karena ada permintaan baru untuk perlengkapan terkait hal itu. Inilah yang begitu menakutkan. Maksud saya, bukankah orang-orang sekarang benar-benar takut bahwa alih-alih menjadi lebih aman di dalam NATO, mereka justru bisa menjadi garis depan berikutnya setelah Ukraina untuk melanjutkan perang proksi dengan Rusia? Ya, itu salah satu gagasan yang kami usulkan, bahwa Swedia sebenarnya bisa menjadi wilayah penempatan berikutnya setelah Ukraina. Saya bahkan menulis tentang hal itu sendiri. Dan ada negara lain seperti Kazakhstan dan Moldova dan sebagainya. Mereka juga bisa menjadi wilayah penempatan baru. Namun Swedia dan Finlandia sangat dekat dengan Saint Petersburg dan Moskow. Jadi perang akan menjadi lebih intens jika mereka menggunakan kami untuk menyerang Rusia. Karena Revite Splitseva, Edui Teropa, Dingris, dan sebagainya berpikir sebuah masker mengarahkan Rusia. EU and Britain and so on, they think they actually can beat Russia. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, jeda singkat dulu karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kembali ke video. Apakah hal itu? Maksud saya, apakah diskusinya sama di Swedia? Maksud saya, apakah ada politisi atau tokoh penting di Swedia yang percaya bahwa perang Rusia bisa diubah? NATO-Russian war could be won? Sure, yes. They don't say it, Tentu, ya. Mereka tidak mengatakannya secara langsung.
Tapi jelas bahwa gambaran yang mereka tunjukkan adalah bahwa Rusia lemah, bahwa mereka tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menguasai seluruh Ukraina, seolah-olah mereka mau, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi orang-orang di Swedia berpikir Rusia lemah dan tidak berguna. Jadi kenapa tidak mengambil alih mereka dengan bantuan NATO dan Amerika Serikat? Tapi sekarang, kamu tahu, NATO mungkin tidak akan bertahan lama karena, ya, aku tidak akan bilang hanya karena Trump, tapi pemerintahan Trump setidaknya ingin mengambil negara demi negara. Dan sekarang Greenland. Dan Greenland dimiliki oleh Denmark seperti yang kamu tahu. Jadi sekarang, Swedia, Denmark, dan negara-negara lain mengirim pasukan ke Greenland untuk melindunginya dari Amerika Serikat, yang merupakan bagian dari NATO. Semuanya berubah begitu cepat. Bahkan sulit menit. AC drawing a masked into a fool. It's even hard to know what's gonna be in the news the next day. Yeah, it is. It is extremely hard right now. Ya benar, sekarang ini memang sangat sulit, terutama bagi Swedia. Ini soal Greenland. Bukankah hal ini juga menyentuh banyak orang secara pribadi? Karena Greenland adalah bagian dari Denmark, dan Denmark adalah salah satu dari 5 negara Skandinavia, bukan? Ya, memang kalian bukan satu negara, tapi maksud saya, orang Skandinavia memiliki rasa kebersamaan, rasa persaudaraan. Apakah itu memengaruhi orang Swedia lebih kuat dibanding misalnya orang Eropa lainnya seperti orang Portugis ketika Amerika Serikat berbicara tentang mengambil alih Greenland? When the United States talks about taking away Greenland. Yes, I think so. I think we have Scandinavia. We've been. Ya, saya pikir begitu. Maksud saya, kita punya Skandinavia. Kita sudah tidak berperang satu sama lain selama ratusan tahun. Jadi tentu saja, ya orang merasa hal itu ada hubungannya dengan mereka jika Denmark kehilangan Greenland. Tapi sekarang juga muncul diskusi lain. Apakah Denmark benar-benar berhak untuk terus memiliki Greenland? Benarkah Denmark berhak memiliki Greenland? Karena Greenland itu seperti sebuah benua, sangat besar. Dan mengapa Greenland tidak boleh menjadi milik orang Greenland sendiri? Jadi ini bukan hanya tentang apakah Amerika Serikat berhak mengambil alih Greenland, tetapi juga apakah Denmark bahkan berhak untuk mempertahankannya. Yeah, but the independence Ya, of tapi Greenland kemerdekaan has Greenland been, sudah one lama of menjadi the- topik penting has been bagi important katakanlah topic Denmark, for, bukan? let's say, Denmark Dan for Greenland quite a while, memiliki and status otonomi dalam wilayah Greenland Denmark, has benar? an autonomous Jadi maksudnya, status in sejauh ini, Denmark, gagasannya right? adalah So, bahwa jika Greenland what's- ingin menjadi merdeka, what's hal itu akan the- dilakukan melalui referendum publik di sana. I mean, so Benar. far the idea has Tapi been Tuan Trump tidak Greenland berbicara would tentang referendum become publik. independent Dia if hanya it goes to berbicara tentang public menggabungkannya referendum begitu over there, saja. right? But Mr. Bukankah Trump itu is not menakutkan? talking about the public Dan referendum, bukankah he's talking juga about menakutkan bagi orang Swedia bahwa Amerika Serikat sekarang berpendapat satu-satunya cara untuk menjaga keamanan Greenland adalah dengan menggabungkannya? Karena itu juga merupakan pengakuan bahwa NATO tidak bisa menjaga keamanan Greenland. Bukankah itu sangat bermasalah? Keep Greenland safe. Isn't that highly problematic? Yeah, I think that. Ya, saya rasa tiba-tiba Denmark sangat bersemangat untuk melindungi Greenland. Tapi sebagian besar waktu mereka sepertinya agak melupakannya, menurut saya. Bukan seolah-olah mereka banyak mengembangkan Greenland. Kamu tidak pernah mendengar tentang Greenland di berita sama sekali sampai sekarang. Meskap Porsche Tooth Frank, Mania, and mapping it to Sedidiu. Benaris, the men. That's true. But yeah, it's when it comes to Sweden, we have Kalau this bicara debate tentang now Swedia, about Denmark sekarang and kita the sedang United punya States. perdebatan tentang Denmark dan Amerika There's one Serikat. thing, yeah, one thing Ada I satu remember, hal yang I saya think, ingat. Trump said that Trump he pernah was bilang, even dia willing bahkan to pay bersedia every membayar single setiap warga Greenlander Greenland sejumlah uang agar mereka memilih bergabung dengan Amerika to Serikat. vote. Dan itu cukup buruk kalau dia secara terbuka ingin membeli para pemilih. Tapi saya tidak yakin dia benar-benar akan melakukannya. Saya tidak tahu apakah kamu punya informasi lain tentang hal itu. I'm not sure if he will pull through with that. I don't know if you have other information about that. I mean, Maksud saya, sejauh yang saya tahu, Greenland memiliki sekitar 50.000 penduduk. Kira-kira begitu. Something like that. Ya, Yeah, 5 Yunant the Sewant Store. Yes.
57,000. So even if you offered each one of them $500,000, 57.000. Jadi bahkan jika kamu menawarkan masing-masing dari mereka $500 juta, totalnya tetap hanya sekitar $36 miliar. Maksudku, itu kurang lebih uang receh bagi Amerika Serikat yang sekarang memiliki anggaran pertahanan sebesar $1,5 triliun. Itu benar-benar gila. Maksudku, beberapa miliar dolar. Itu hal yang bisa dilakukan. Maksudku, itu bahkan masih masuk akal. You could just do that. I mean, that's even thinkable. I think Trump is thinking like that, and then he is thinking Saya about pikir all the Trump money he can berpikir make on seperti itu. Dia memikirkan semua uang yang bisa dia hasilkan dari mineral dan apapun minyak yang ada di sana, dan seterusnya. Jadi saya punya ide bahwa dia mungkin ingin menguasai Greenland untuk mendapatkan mineralnya, sehingga dia bisa membangun atau mendirikan semacam industri semikonduktor. Lalu dia bisa memindahkan semua industri yang dia butuhkan dari Taiwan ke Greenland. Dan itu akan lebih aman, lebih dekat. Saya tidak tahu. Greenland, and it will be safer, closer. I don't know. It's just. Ini memang momen yang aneh. Tapi sekarang, jika Anda membaca surat kabar di Swedia dan Norwegia, maksud saya apakah ini kembali menimbulkan rasa tidak aman? Karena, maksud saya, Swedia dalam hal ini bergabung dengan NATO mungkin pada saat yang paling buruk. Ketika di satu sisi, NATO sedang meningkatkan perang proksi dengan Rusia, dan di sisi lain berada di ambang kehancuran. Karena ini adalah ancaman serius. Intervang semit pitsim po nothing instead to dang. And to the Amerikas nol, emotion hang olig ang gorsenol topity. Attacking another NATO member. Yeah, there is actually one Swedish politician in. Ya, sebenarnya ada satu politisi Swedia. Dia pemimpin salah satu partai. Dan dia berkata, apa yang bisa menghentikan Trump untuk mengambil alih Swedia? Beberapa orang berpikir dia hanya ingin menarik perhatian pada partainya. Tapi saya rasa tidak ada yang benar-benar percaya Trump akan mengambil alih Swedia. Maksud saya, mereka sebenarnya sudah memiliki Swedia. Karena kita di NATO, mereka di NATO, dan kita memiliki perjanjian DCA yang sifat hasmi menempatkan knowledge between belas pangkalan. Semakin kebas bikul. United States to have all these soldiers on 17 bases, as you mentioned. Yeah, but the question is very legitimate. I mean, Ya, tapi pertanyaannya memang sangat sah. Maksud saya, di AS, NATO juga mencakup Denmark. Ada Greenland kan? Itu sudah menjadi bagiannya. Pasukan AS sudah ditempatkan di Greenland. Dan ketika berbicara tentang hak penempatan, sebenarnya tidak ada masalah. Maksud saya, orang Denmark kan berkata, ya apapun yang kalian mau, taruh saja di sana, tapi jangan diambil. Tapi dia sedang membicarakan soal mengambilnya. Yeah, that's really strange when they put it like that. It's strange because they have Ya, itu memang aneh kalau mereka mengatakannya seperti itu. Aneh karena mereka sudah punya semua pengaruh itu. Dan mereka punya hak untuk menyimpan barang-barang mereka, materi mereka, di sana-sini. Jadi kenapa mereka ingin mengambil, aku rasa ini tentang hal lain. Ya bisa jadi. Dia bilang, Tom bilang ini tentang, kamu tahu, menjaga Rusia dan Tiongkok agar tidak mendekati Greenland. Dan untuk melakukan itu, mereka perlu memiliki seluruh pulau itu. Atau mungkin ini hanya soal uang, mineral, dan sumber tipe Greenland. It's probably a mix of those, right? Or all of it. Mungkin itu campuran dari semuanya kan? Atau semuanya sekaligus. Kamu bisa menghasilkan banyak uang kalau itu sepenuhnya milikmu. Selain itu, ada begitu banyak pilihan baru yang menarik. Tapi meskipun aku tidak berpikir Swedia berada di bawah ancaman langsung dari Amerika Serikat, setidaknya bukan ancaman untuk diambil alih, ada satu negara Skandinavia yang mungkin berada dalam posisi itu. Karena kamu tahu, tepat di sebelah Greenland ada Islandia. Apakah kamu mendengar sesuatu dari Islandia? Orang-orang panik soal ini. Karena bagi mereka, ini seharusnya sangat menakutkan. Juga, selama Perang Dunia Kedua, Inggris dan Amerika yang menduduki Islandia. Hal itu sering dilupakan, dilakukan tanpa persetujuan Islandia, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Denmark. Yeah, that's right. And Iceland is also. Ya, benar. Dan Islandia juga merupakan negara Nordik. Tapi kita tidak mendengar apapun sekarang, katakanlah, dari Islandia. Apa yang mereka pikirkan. Namun, kita lupa satu hal. Mengapa mereka ingin mengambil alih Greenland? Dan itu tentu saja karena pertahanan rudal. Mereka bisa menembak jatuh semua rudal yang mungkin datang dari Rusia.
Tapi Rusia tampaknya tidak tertarik menyerang Amerika Serikat sama sekali. Jadi, setiap tahun lagi. Ini sangat modern. Ya, benar-benar aneh. Tapi kemudian, di dalam Swedia sendiri, apakah kamu melihat perdebatan tentang NATO kembali memanas? Maksud saya, apakah pihak kiri dan kanan membicarakan apakah ini keputusan yang baik atau keputusan keanggotaan NATO itu sudah benar-benar final? Saya rasa orang-orang benar-benar tidak tahu harus berkata apa sekarang. Yang saya perhatikan adalah hubungan antara Brussel, negara-negara Eropa lainnya, dan Swedia cukup baik dan kuat. Jadi saya kira mereka mungkin ingin mempertahankan NATO, tetapi tanpa Amerika Serikat, atau membentuk semacam NATO baru di Eropa. Saya pikir orang-orang ingin memiliki sistem pertahanan militer seperti ini. Dan Ursula von der Leyen berbicara tentang semacam pertahanan Eropa yang baru. Kayak my tweets great yung sa jade. Kasi rasa orang-orang sebut berpaling hisari berstreng streeter. I don't think people really know what they want right now. Yeah, and what the future can bring. Ya, dan apa mungkin distanj oleh hadapan? Bagaimana menghadap apa yang paling diperhatikan di Swedia ini terkait perkembangan negara itu? Dan di bawah smart, apakah ada topik hangat yang banyak dibicarakan orang? Are there any hot topics that are currently being discussed a lot? Right now, the media are mostly discussing. Saat ini, media sebagian besar membahas tentang Greenland. Saya tidak ingin kembali ke topik itu, karena kita sudah membicarakannya. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa Swedia memiliki kecenderungan. Media Swedia, masyarakat Swedia, dan politisi Swedia untuk lebih memperhatikan bagian lain dunia. Mereka ingin menyelamatkan planet ini karena terancam oleh perubahan iklim. Jadi mereka berbicara tentang karbon dioksida. Dan mereka berpikir bahwa entah mengapa, Swedia sangat penting. Padahal, ini adalah negara yang sangat-sangat kecil, dan kita tidak menghasilkan banyak karbon dioksida. Saya bahkan pernah melihat sebuah laporan yang mengatakan bahwa hutan-hutan di Swedia tumbuh begitu cepat, sehingga jejak karbonnya negatif. Kita sebenarnya menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang kita hasilkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun tetap saja, mereka ingin membicarakan tentang iklim dan karbon dioksida. Saya tidak berpikir karbon dioksida adalah masalah sama sekali. Kita cenderung untuk media masih sangat terfokus pada isu iklim. Dan mereka juga fokus pada, kamu tahu, pertanyaan HBTQ tentu saja. Mereka tidak bisa melepaskannya. Dan mereka juga sangat cenderung mengkritik orang-orang yang mengkritik migrasi massal. Jadi begitu topiknya itu, mereka cenderung mengatakan bahwa orang-orang sayap kananlah yang menjadi masalah, bukan migrasi massal. Namun, migrasi massal masih terus berlangsung. Begitu angkanya menurun, mereka sangat bersemangat untuk menyebut bahwa kita menerima lebih sedikit orang. Tetapi tetap saja, banyak orang yang datang. Dan ketika ada peningkatan, mereka ingin mengalihkan perhatian ke hal lain. Baik, jadi topik-topik ini sebenarnya tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Boleh saya bertanya, hanya karena rasa ingin tahu pribadi tentang sanksi terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa, yang belakangan ini mulai mencakup warga negara Uni Eropa sendiri. Apakah hal itu menjadi kekhawatiran bagi orang-orang di Swedia atau di lingkungan Anda di media alternatif? Apakah orang-orang membicarakannya? Maksud saya, di Jerman dan di Swiss, hal ini menjadi cukup penting karena Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada 2 warga Swiss, salah satunya tinggal di dalam wilayah Uni Eropa. Apakah diskusi semacam itu juga sampai ke negara-negara Nordik? Orang-orang di Swedia, saya rasa mereka tidak tahu. Mereka tidak terlalu menyadari adanya sanksi-sanksi ini. Tapi kami tentu saja telah mengikuti pekerjaan Anda, dan kami telah menerbitkan beberapa artikel berdasarkan temuan Anda. Dan yang saya tahu adalah ada beberapa individu yang takut akan dikenai sanksi. Memang ada.
Tapi sebagian besar orang sama sekali tidak tahu bahwa bahkan ada daftar sanksi di situs UE. Namun ada orang-orang yang merasa takut dan mereka cenderung diam, setidaknya untuk sementara waktu, untuk menilai apakah mereka bisa terus mengkritik hal-hal seperti NATO dan sebagainya. Ya. Things like NATO as well. Yeah. Okay, so and is the Baik, jadi mengenai sanksi-sanksi lainnya, kita tahu bahwa di Jerman, sanksi terhadap Rusia sebenarnya menyebabkan cukup banyak deindustrialisasi. Dan fakta bahwa Jerman terputus dari pasokan minyak Rusia, setidaknya dari pasokan langsungnya. Apakah ada dampak negatif bagi Swedia, juga akibat sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia sebagai sebuah negara? Yeah, that's a very good question because I don't know how much. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, karena saya tidak tahu seberapa banyak. Kami pikir kami tidak lagi mengimpor minyak Rusia. Atau mungkin kami masih melakukannya, karena terkadang bisnis berjalan seperti biasa, meskipun ada gejolak politik tentang hal-hal seperti ini. Yang jelas adalah harga listrik sedang meroket. Saat ini harganya cukup mahal, dan itu bukan karena Rusia, melainkan karena upaya menjadikan Swedia lebih ramah lingkungan. Mereka sedang menerapkan banyak pembangkit listrik tenaga angin di sini. Dan ada banyak perdebatan tentang hal itu, karena hasil listriknya tidak sebanyak yang kami perkirakan, bahkan ketika angin sedang kencang. Jadi yang saya tahu adalah, kami sedang berusaha menjadi lebih mandiri. Misalnya, kita memiliki Pulau Gotland, sebuah pulau besar di tengah Laut Baltik, yang merupakan bagian dari Swedia. Pulau ini juga sangat penting secara strategis dari sisi militer. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang di sana, yang berusaha menciptakan sistem kelistrikan berbasis tenaga surya. Alih-alih menggunakan baterai litium, mereka ingin menyimpan energi menggunakan hidrogen. Jadi ada upaya-upaya seperti itu. Kami juga memiliki kabel listrik yang menghubungkan Gotland dengan daratan Swedia. Dan orang-orang khawatir bahwa Rusia, ya, selalu Rusia, mungkin akan memotongnya. Itulah sebabnya mereka membutuhkan kemandirian energi di Gotland. Jadi kami berusaha lebih mengandalkan kemampuan sendiri untuk memproduksi energi, sambil tetap membeli listrik dari Eropa. And also buy electricity from Europe. Right, and I suppose. Benar. Dan saya kira Swedia masih memiliki akses terhadap minyak dari Norwegia, karena keterteng langsung kan. Jadi kaman energi Swedia pasti sedikit dan sebagai streng Eropa. Yeah, I think so. We have a lot of. Ya, saya rasa begitu. Selain itu, kita punya banyak hutan. Jadi saat musim dingin, kita selalu bisa menghasilkan panas dengan kamu tahu membakar kayu bakar. Benar-benar. Jadi orang-orang telah membeli banyak tungku karena alasan itu. Dan harga tungku pun naik karena permintaan meningkat. Ya, mungkin hanya untuk menjelaskan bagi orang-orang yang belum familiar dengan hal ini. Belakangan ini di Eropa, sistem pemanas yang menggunakan kayu menjadi cukup populer. Sistem ini bisa sangat efisien. Jadi, bukan hanya kompor di dapur, melainkan unit ketel besar di ruang bawah tanah yang menggunakan briket kecil dan sejenisnya untuk memanaskan rumah. Misalnya, kami memiliki rumah pedesaan dengan 2 lantai. Di ruang bawah tanah, kami memiliki sauna dan tungku kayu. Jadi ketika saya pergi tempat itu, saya mulai dengan membakar kayu di bawah sana. Panasnya mengembang, memenuhi lantai bawah, lalu naik untuk menghangatkan lantai 2. Sebenarnya cara ini cukup efektif. Anda benar-benar bisa memanaskan seluruh rumah hanya dengan kayu bakar jika mau. Benar. Jadi dalam hal ini, Swedia memiliki cara yang agak berbeda dalam menghadapi cuaca dingin, yang tentu saja merupakan masalah besar di Eropa Utara. Tapi secara keseluruhan, jika Anda harus memberitahu kami, apa yang saat ini membuat berita di Swedia sibuk, dan juga para politisinya sangat sibuk, apa hal yang seharusnya diketahui semua orang tentang Swedia, tentang bagaimana negara itu berfungsi saat ini?
Oh, that's Oh, itu pertanyaan yang sangat umum, cukup luas. broad question. Could you What's keeping people? Apa yang sedang membuat orang-orang terjaga saat ini di berita? Maksud saya, menurutmu hal-hal apa yang tidak kita dengar di bagian lain Eropa atau di seluruh dunia? Apa yang penting bagi orang Swedia di Swedia? To Swedes in Sweden? Okay, what's important to Swedes in Sweden? That is definitely. Baik, apa yang penting bagi orang Swedia di Swedia? Tentu saja masalah uang. Orang merasa mereka semakin miskin. Segalanya, harga, semuanya terus naik. Kami dijanjikan harga yang lebih rendah ketika bergabung dengan Uni Eropa dan sebagainya. Tetapi harga selalu naik, dan gaji tidak ikut meningkat. Jadi uang adalah masalah besar bagi masyarakat Swedia. Mereka merasa semakin miskin. Lalu ada juga masalah dengan apa yang disebut, kadang-kadang disebut zona terlarang, dan sebagainya. Meski di Swedia tidak disebut seperti itu. Itu disebut sesuatu yang lebih seperti wilayah pertimbangan atau wilayah perhatian. Jadi, orang-orang tidak lagi merasa seaman dulu di jalan. Tidak, memang tidak. Terutama perempuan menurut saya. Perempuan muda lebih takut berjalan sendirian di malam hari dan sebagainya. Dan kita juga melihat hal-hal lain. Misalnya, musim dingin ini di Stockholm kami mengalami masalah besar. Saya belum pernah melihat begitu banyak masalah dengan salju. Jumlah saljunya normal, tetapi mereka bisa menyingkirkannya lagi karena alasan iklim atau lingkungan. Biasanya, mereka membuang salju ke air, ke danau, tetapi sekarang itu dilarang. Jadi mereka hanya bisa mendorong salju ke sisi jalan, yang membuat mustahil. Jika Anda memiliki mobil yang diparkir, Anda tidak bisa kembali ke jalan. Tavin di throughout tours crew mes, thasses board where is the grace. There do mat mall at Tigipwithu tour cas. Into a lake. Oh, it's they say it's and it's true. It's some. Oh, mereka bilang itu, ya, memang benar. Itu adalah beberapa kotoran dari ban dan aspal. Oke. Ya, jadi itu menjadi masalah besar di Stockholm dan kota-kota lain karena terlihat berantakan. Dan kamu tidak bisa berjalan di trotoar dengan aman lagi karena semua salju dan es. Aku menghabiskan sekitar 2 atau 3 jam di pusat kota Stockholm beberapa hari yang lalu. Aku tidak melihat satupun kendaraan yang sedang bekerja membersihkan salju, mendorong salju, atau apapun di sini. Slitnu kena beflusming, Gol. Dan aku berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mameti bersih semendalian po skalis. What's going on here? They can't even get. It's answer of activietnis and thing. It's extension ni grambal. Fare BPU div the gates for the number 4 ni Swedia. Public service in Sweden. I actually think it's a problem with general decay. Saya sebenarnya berpikir ini adalah masalah dengan kemunduran umum layanan publik. Ya, dan hal lain yang banyak dibicarakan orang sekarang adalah dalam layanan kesehatan sosial dan perawatan lansia, terjadi banyak pemerkosaan. Jadi orang tua diperkosa oleh orang-orang yang seharusnya merawat mereka. Well, this is I've worked. Ya, begini, saya pernah bekerja untuk beberapa waktu di sistem layanan kesehatan Swiss, atau setidaknya terhubung dengannya. Dan sebenarnya isu ini, topik yang sangat menyedihkan tentang orang-orang yang menyalahgunakan lansia dan penyandang disabilitas di panti, sangat menakutkan karena sudah berlangsung lama. Lalu hal itu terungkap dan benar-benar mengerikan. Namun, inilah jenis topik yang saat ini beredar di Swedia tentang berbagai masalah yang dihadapi negara itu. Menurut Anda, mana yang lebih banyak menjadi perhatian? Masalah internal dalam sistem atau masalah eksternal seperti ancaman dari Rusia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan bagaimana semuanya berfungsi? Mana yang lebih berat bagi masyarakat di lapangan? Which one outweighs for people on the ground? Well, there's a third kind of news, and that is entertainment. Nah, ada jenis berita ketiga, yaitu hiburan dan gosip selebritas. Apa yang mereka lakukan? Jika kamu menyalakan televisi Swedia, aku bisa melakukannya sekarang dan memeriksa. Yang akan kamu lihat adalah entahlah, mungkin sepertiga dari semua berita berisi hal-hal tentang selebritas dan gosip. Jadi aku akan bilang mungkin seimbang. Sepertiga tentang masalah dalam negeri, sepertiga tentang isu internasional, dan sepertiga tentang hiburan. International stuff and 1/3 about entertainment.
Are people still Aké orang na Ukrainu masing snatna at isu sensitif, apa kali sa tempudar, mit nauping sa pwede ka rin. moving to the background now? It's definitely moving to the background. It is. Itu jelas mulai memudar ke latar belakang. Memang begitu. Tapi masih ada kegiatan-kegiatan itu yang terus berlangsung. Pemerintah Swedia tampaknya tidak bisa berhenti mengirim uang ke sana. Saya mengikuti itu dengan cermat. Dan setiap minggu ada 100 juta ke Ukraina, 50 juta ke Ukraina. Terus seperti itu. Mungkin nanti kita akan lihat apakah itu mulai melambat. Tapi secara umum, isu Ukraina sekarang mulai memudar ke latar belakang. Dan ini banyak berkaitan dengan Trump. Sangat banyak tentang Trump. Mereka tidak bisa, maksud saya, mereka terobsesi dengan Trump, alih-alih membicarakan Amerika Serikat secara keseluruhan. Mereka punya kecenderungan untuk selalu mengatakan bahwa itu salah Trump sepanjang waktu. Sama seperti selalu menyalahkan Putin atau Xi Jinping. Jadi mereka membuatnya menjadi persoalan pribadi, alih-alih melihat gambaran yang lebih besar tentang pemerintah, pelobi, dan perusahaan besar yang bergerak. And huge companies working together. Right. I mean, we see this a lot. Benar. Maksud saya, kita sering melihat hal ini. Kita melihatnya di semua media barat, saya kira. Personalisasi dan gagasan bahwa seperti di Iran, kan? Jika kamu menyingkirkan rezimnya, menyingkirkan beberapa orang di Teheran, maka tiba-tiba semuanya akan menjadi luar biasa. Dan tentu saja itu bukan cara kerjanya. Itu tidak pernah menjadi tujuannya, tapi itulah gambaran umum tentang bagaimana kekuasaan beroperasi. Itu ide yang bodoh, tapi baiklah. Jadi sayangnya, di Swedia juga, diskusi umum tentang politik dunia terjadi di dalam kategori yang kurang lebih sama dari Inggris, Jerman, dan sebagainya. Ya. From Germany and so on. Yeah. So I am a Ya, journalist. I used to be, jadi saya seorang jurnalis. Dulu saya lebih banyak bekerja sebagai konsultan media. Lalu saya menyadari bahwa dunia berita itu rusak, tidak terlalu bagus. Jadi saya menjadi jurnalis. Kemudian saya sadar bahwa untuk memperbaiki Swedia, kita membutuhkan partai dan politisi baru. Karena yang lama, mereka selalu melakukan hal yang sama. Mereka bekerja untuk kepentingan sendiri dan ingin diakui di panggung yang lebih besar, seperti Forum Ekonomi Dunia dan sebagainya. Jadi sebenarnya, yang saya lakukan, kalau boleh saya sebutkan, saya adalah bagian dari partai baru di Swedia yang bernama Ambition Sweden. Dan mereka berpihak pada, ya bukan kiri atau kanan, mereka berpihak pada akal sehat. Dan saya pikir itulah yang dibutuhkan di Eropa dan di semua negara ini. Akal sehat, dan berbicara berdasarkan fakta, bukan politik besar dan menyelamatkan planet. Orang-orang di setiap negara perlu menjaga negaranya sendiri, dan mereka juga perlu memiliki hubungan baik dengan tetangga di negara lain. Sebenarnya sangat sederhana. Jadi saya pikir orang biasa harusnya terjun ke dunia politik. I think that simple people should go into politics actually. I mean, the systems in quite a lot Maksud of saya, ways sistem di is banyak tempat incentivizing membuat orang enggan people tertarik from pada having interest in politik, politics karena mereka merasa because tidak they bisa feel like mengubah they apapun cannot juga. change anything anyhow. Di Swedia, untungnya saya rasa Sweden, tingkat luckily, I partisipasinya think masih the cukup tinggi, participation bukan? rate is rather still Dan bagi quite Anda high, untuk right? mendirikan For partai you to baru, establish bagaimana a party, prosesnya? it Maksud was saya, semoga worth masih the bisa process. dikelola. I mean, it's still manageable, I hope. Well, it's my Nah, part in that bagian is saya dalam hal itu adalah berbicara tentang pers bebas, kebebasan berbicara, dan juga budaya Swedia yang memiliki hak untuk ada. Hanya ada sekitar 5 juta orang Swedia asli yang tersisa di planet ini. Tidak banyak lagi. Sulit untuk memulai sebuah partai di Swedia. Partai-partai yang berkuasa tidak menginginkan adanya persaingan. Yang kami perhatikan adalah kami sama sekali tidak mendapat ruang atau tempat di media besar. Seolah-olah kami tidak ada. Saya pikir ketika ada partai baru, dan ada banyak partai baru yang mencoba untuk eksis, kalangan mapan seharusnya melihat hal itu secara positif. Oh, menarik. Ini sesuatu yang baru. Mungkin mereka punya ide baru. Mungkin solusi baru. Mungkin mereka mewakili rakyat dengan cara baru yang belum pernah kami lakukan. Jadi biarkan mereka berbicara. Itulah sikap yang saya pikir seharusnya mereka miliki. Tapi kenyataannya tidak. Emojis, oh Grace, S'mores, kami Seventh Grey. It's like they treat us as we don't exist at all. Yeah, but it's interesting that you're saying that there's a lot of new parties. Menarik bahwa kamu mengatakan ada banyak partai baru.
Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan mantan duta besar Georgia yang mendirikan partai baru di Georgia. Tampaknya di seluruh Eropa dan Asia saat ini, kita melihat banyak orang baru yang mencoba memengaruhi proses politik karena mereka tidak puas dengan status quo partai-partai yang ada di Eropa yang lebih luas, sebut saja begitu. Jadi, apakah kamu pikir Swedia termasuk dalam hal itu? Maksud saya, kita sedang berada pada titik demi kekuatan politik baru mandem benak, bukan? Might be founded. Yeah, we do follow what is going Ya, on. kami memang mengikuti apa yang sedang terjadi. Secara pribadi, saya pikir Viktor Orban melakukan pekerjaan yang hebat. Begitu juga Fico di, kamu tahu, Slovakia. Jadi ada gerakan-gerakan yang sudah melangkah cukup jauh. Maksud saya, Orban adalah pemimpin negaranya, dan dia semacam mewakili negara-negara Eropa, bukan hanya negaranya sendiri, tapi juga rakyat dari negara lain. Itu pendapat saya. Tapi bagaimana Mr. Orban diperlakukan di Swedia? Ya, the Matsi TQ Woods perlakuan seperti penjahat. Sweden, well, he's treated as a villain, of course. So Mr. Orban. Jadi, Tuan Orban mewakili aliran pemikiran konservatif dan nasionalis di Eropa. Maksud saya, yang lebih dekat juga di Prancis, siapa namanya? Ya, Le Pen, Marine Le Pen di Prancis, dan Geert Wilders di Belanda, bukan? Dan kita tahu bahwa di seluruh Eropa tentu saja ada partai-partai konservatif dan partai-partai sayap kanan. Tetapi juga di pihak kanan, ada mereka yang masih setuju untuk berintegrasi ke dalam Uni Eropa. Ada juga yang setuju dengan arah pro-perang NATO, bukan? Jadi kita juga melihat adanya perpecahan di dalam kubu sayap kanan. Jadi apakah akan mengatakan bahwa di Swedia juga, di antara bagian konservatif dari populasi, kini ada semacam perpecahan antara yang pro-perang dan anti-perang? Split of pro-war and anti-war, right? Well, we have the Saat ini, Partai Moderat yang memimpin dan Partai Sosial Demokrat berada di posisi kedua. Partai Sosial Demokrat telah menguasai Swedia selama beberapa dekade, hampir 100 tahun menurut saya. Mereka menempatkan orang-orang mereka di posisi paling penting di berbagai lembaga, jadi mereka masih mengendalikan Swedia dalam banyak hal. Namun, kita juga memiliki partai sayap kanan, yaitu Partai Moderat dan juga Partai Demokrat Swedia, yang dianggap sebagai partai sayap kanan. Mereka ingin Swedia mengendalikan masalah migrasi dan integrasi. Namun, yang terjadi selama beberapa tahun terakhir adalah semua partai menjadi kurang lebih sama, baik yang kiri maupun yang kanan. Saya bahkan akan mengatakan bahwa beberapa partai kiri kini lebih ke kanan daripada partai kanan sendiri. Jadi saya pikir kita sedang sampai pada titik di Eropa, di mana kita harus berhenti berbicara tentang kiri dan kanan. Kita perlu berbicara tentang masalah dan tantangan, dan bekerja sama antar partai untuk benar-benar menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Ya, kamu tahu, label kiri dan kanan semakin lama semakin tidak masuk akal. Masalahnya adalah, kita belum memiliki label alternatif yang baik untuk mengklasifikasikan masalah atau garis partai. Karena pada akhirnya kita tetap membutuhkan sedikit struktur untuk membahas berbagai visi yang dimiliki partai-partai ini. Tetapi, kita belum memiliki tipifikasi yang baik. Saya pikir istilah itu masih relevan, dan tidak masalah membicarakan liberal dan konservatif, karena istilah-istilah tersebut tidak seburuk kiri dan kanan. Karena sebagian besar media dan politisi condong ke kiri, mereka sering menyamakan kanan dengan kata-kata yang sangat negatif. Saya rasa sudah saatnya mereka berhenti melakukan itu. Dan masyarakat umum menyadari bahwa mereka hanya berusaha mengendalikan narasi dengan menggunakan kata-kata tersebut. Maksud saya, siapapun yang berkuasa akan selalu berusaha menjelekkan pihak lain sebagai ekstremis, bukan? Di sisi yang berlawanan. Tapi mari kita akhiri sampai di situ. Terima kasih banyak atas pembaruan dari Swedia itu. Saya rasa sangat relevan untuk melihat bagaimana negara-negara Nordik dan Skandinavia sedang mengalami situasi dunia saat ini. Thorbjörn, bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda atau membaca tulisan Anda, kemana mereka harus pergi?
Oh, thank you. They should go Oh, to terima kasih. Newsvoice. Mengunjungi newsvoice.se. And then we have an Kami English juga memiliki bagian section, berbahasa newsvoice.se Inggris di newsvoicevoice.se/English, dan kami sangat aktif di X, tempat kami memiliki saluran. where we have a channel. Okay, I will link Biggs, the słyszałem minał syning page Branda, to Tanla your X under X Ginthinin channel Bwidi. in the description box Thorburn below. Saucerson, mouth wang a grove was simple thing. Thank you very much for your time today. To kind you to a site.